Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya mata adalah penglihatan dunia atau sumber penglihatan dunia. Dengan mata kita bisa melihat objek-objek baik itu dekat maupun jarak jauh. Untuk itu kita telah kehadiran Bapak Yohanes M.Com dari Universitas MDP Palembang dengan inovasinya Master Eye. Apa sih Master Eye itu? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada acara podcast kali ini. Selamat datang Pak Yohanes. Ya. Di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini luar biasa. Luar biasa, iya. Baik ya. Tentunya tetap berkarya walaupun dalam masa pandemi COVID ya. Iya. Baik. Inovasi yang Bapak luncurkan adalah Master Eye. Apa sih Pak Master Eye ini dan apa latar belakang sehingga meluncurkan inovasi ini? Jadi perlu saya sampaikan bahwa Master Eye itu adalah sebuah inovasi yang saya kembangkan tentunya di kampus MDP ya. Jadi berawal dari saya melihat bahwa terkadang kita sebagai manusia suka lupa dengan apa barang yang di depan kita, di sekitar kita. Dan juga ada beberapa seperti orang tua yang suka lupa dan penglihatannya sudah mulai rabun. Mereka juga kadang bingung untuk menentukan kira-kira barang ini kategorinya apa gitu. Iya betul. Dan dengan smartphone sekarang yang sudah mendukung kamera yang cukup bagus ya, sehingga timbullah ide untuk mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan kamera dengan kecerdasan ya, atau bisa kita bilang smart kamera gitu ya. Iya betul. Nah, dengan adanya device handphone kita sendiri ya, terutama di platform Android, kita bisa memanfaatkan kamera ini untuk mengenali benda di sekitar kita dengan pantauan yang ada di kameranya. Untuk saat ini Master Eye sudah mendeteksi sampai 10.000 kategori jenis barang yang berada di layar kamera. Cara kerjanya bagaimana sih Pak Master Eye ini? Cara kerjanya itu kalau kita di komputer itu ada yang namanya istilah teknik pembelajaran mesin. Jadi seperti kita manusia, device juga mampu belajar dengan data-data yang kita berikan. Nah, mulai dari kategori barang yang sudah kita seleksi tentunya. Untuk beberapa tipe barang itu ada beberapa data yang kita masukkan ke dalam teknik pembelajaran mesin sehingga komputer mampu mempelajari data-data sesuai dengan kategori yang kita input. Nah, teknik pembelajaran mesin ini cukup lama waktu komputasinya sehingga tidak bisa dikerjakan di device handphone kita dengan yang kita tahu bahwa smartphone kita itu terbatas spesifikasinya. Betul. Maka dari itu kita mengerjakan untuk melatih otak kameranya itu menggunakan teknik pembelajaran mesin di komputer yang spesifikasinya cukup tinggi. Begitu. Gitu ya. Nah, ini sudah ada di Play Store atau di Google gitu ya? Aplikasinya? Iya, sudah dipublikasi di Google Play. Nanti bisa diketik dengan kata kunci Master Spasi Eye. Nanti muncul di situ yang unduh sudah 100 pengguna lebih yang sudah mendownload dan mendapat feedback yang cukup baik. Dan juga ada beberapa saran yang diterima seperti ada beberapa seperti layout tampilan yang untuk memudahkan pengguna. Tapi dalam saat ini kami juga terus untuk mengembangkan aplikasinya. Gitu ya. Nah, ketika kita, misalnya saya nih ya sudah membuka aplikasi Master Eye tadi. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan untuk mengenali objek tadi? Yang kita lakukan cukup membuka aplikasinya, nanti ada diminta untuk mengizinkan penggunaan kamera seperti kita menggunakan kamera biasa. Ketika kita sudah mengizinkan kamera untuk diakses, maka aplikasinya langsung
mendeteksi benda apa saja yang ada di sekelilingnya. Langsung berarti gitu ya. Begitu saya buka smartphone gitu ya, saya buka aplikasi kameranya gitu. Kemudian nih misalnya saya tangkapkan atau arahkan ke mic ini, dia langsung mendeteksi gitu ya. Iya, Benda mendeteksi apakah ini benda apa gitu. Kemudian dia tampil di layar. Tampil di layar dengan persentase keakuratnya berapa. Ada tulisannya di situ, misalnya Iya. mikrofon gitu ya. Mikrofon misalnya 93% keakuratnya. Akuratnya. Iya. Berarti dia mendeteksi dulu ya, baru Iya. kelihatan di layar tulisan benda tersebut. Iya. Apa nggak bisa pakai fitur suara gitu? Ada ya? Kalau fitur suara saat ini hanya sekedar kami menyediakan tombol untuk menjelaskan barang apa yang ada di depan layar. Jadi ada tombol yang namanya Tell Me. Nanti pengguna bisa tekan tombol tersebut dan mengeluarkan suara. Tapi untuk kayak seperti himbauan di awal untuk input suara itu belum ada. Oh, begitu. Masih dikembangkan. Masih dikembangkan. Baik, berarti kedepannya Pak ya harapannya bisa dengan fitur suara. Jadi kita tinggal klik dia langsung mikrofon gitu. Kalau misalnya mikrofon gitu ya, itu lebih lebih cantik dan juga ear catching ya. Semuanya bisa dengar gitu ya, tanpa harus. Karena kan kalau orang dengan tadi tujuannya untuk orang dengan yang penglihatannya kurang, kalau juga membaca di benda tersebut di HP-nya juga kecil kan. Kalau misalnya sudah rabun kan, tapi kalau dia dengan suara dia langsung kedengaran gitu. Baik. Nah, ini merupakan replikasi atau memang murni atau memang ada inspirasi tertentu yang bisa menginspirasi Bapak membuat inovasi ini? Sebetulnya ide ini udah lama ya, di tahun 2019 saya udah mengembangkannya, tapi tidak di smartphone, tapi benar memang di komputer saja. Jadi saya melakukan penelitian, kemudian juga memasukkan data-data barang yang cukup besar, ya ada sampai 10.000 kategori dan tiap gambar mungkin sampai ribuan data. Dan saya menguji terus algoritma pembelajaran mesin untuk mendapatkan parameter terbaik sehingga ini mampu mengenali sampai 10.000 kategori barang dengan akurasi yang cukup baik. Nah, kemudian di tahun 2020 ya Bu ya, itu saya ada diberikan teman, ini katanya ada lagi booming nih drama Korea namanya Startup gitu ya. Ada yang namanya tim Namdosan dari Samsung Tech itu mengembangkan aplikasi Nongil. Jadi saya mengingat dulu saya pernah buat aplikasi yang sama tapi belum berbasis mobile. Dan juga kalau dari teman-teman yang memberi info bahwa katanya di drama Korea itu lagi booming aplikasi Nongin dan yang bisa bermanfaat untuk tunanetra ya. Jadi kayaknya mirip nih dengan aplikasi yang pernah saya buat. Makanya dari sejak itu setelah drama itu muncul, mungkin saya langsung ngembangkan ke smartphone dan akhirnya muncullah yang namanya aplikasi Master Eye yang sudah diunggah di Play Store. Begitu ya. Iya. Artinya kedepannya gitu ya Pak ya, bisa dikembangkan untuk tunanetra dengan mungkin fitur suara tadi ya. Jadi dia menyebutkan sehingga kan orang-orang tunanetra dia nggak bisa lihat. Jadi ketika dia memindai gitu, dia langsung keluar suaranya dan dia tahu nih pada tunanetra ini benda apa gitu ya. Baik, sahabat inovasi tentunya bermanfaat sekali ketika dengan tontonan kita menonton acara televisi, kemudian kita terinspirasi untuk membuat suatu inovasi dengan sedikit pengembangan gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya Pak, kesan-kesan apa sejauh ini yang ditangkap dengan para pengguna? Apakah ada mungkin masukan ataupun komplain dari pengguna-penggunanya? Kalau untuk masukannya sebetulnya mungkin ada beberapa kategori barang yang masih belum terdeteksi dengan baik. Kalau dari kami memang itu akan menjadi pembelajaran lagi karena kami harus mengupdate data-data gambar yang belum terdeteksi sehingga akurasinya meningkat. Mungkin itu, jadi kami harus menambah data lagi, data setnya. Begitu. Iya. Tapi kalau komplain nggak ada ya? Komplain sejauh ini belum ada. Belum ada. Tapi mungkin saran mungkin sudah banyak ya, mungkin dikembangkan kembali. Nah, ketika melaksanakan inovasi ini, kendala apa sih Pak yang dirasakan sangat berarti gitu dalam pengembangannya?
Kendala yang paling sangat dirasakan itu adalah ketika parameter yang kita tambahkan itu ternyata tidak cocok. Jadi yang namanya research ya Bu ya, pasti kita selalu mengupdate parameter terus bertambah, data dan parameter juga terus berubah, dan kita harus menyesuaikan dengan karakteristik data yang menjadi data latihnya. Cara Seperti mengatasinya itu. bagaimana Pak? Ya, kita akan coba terus menerus untuk mencoba parameter tersebut. Kalau memang tidak cocok, maka akan kita keluarkan dari list kandidat sebagai pengaruh model klasifikasinya. Baik. Nah, dalam pengembangannya kan tentunya banyak trial and error ya, gitu ya. Ada nggak sih yang kegagalan gitu, maksudnya mengenali suatu objek dari si Master Eye ini? Yang kegagalan yang paling sulit itu adalah untuk membedakan dua objek yang mirip. Oh, begitu. Pernah ya? Misalnya kalau kita lihat kategori buah ya Bu ya. Ya, betul. Buah itu kan bentuknya sama, warnanya kadang ya berbeda. Tapi kalau diperlihatkan dengan warna yang sama juga dia agak sulit. Oh, Iya. begitu. Jadi Karakteristiknya ya. bentuk dan warna sih Bu. Begitu. Misalnya nih kan lemon dengan lime itu kan apa, jeruk nipis dan jeruk lemon itu kan sama karakteristiknya. Dia Iya. salah ya kadang-kadang ya. Ya kadang keliru dan kadang juga betul gitu. Gitu. Makanya dia ada akurasinya berapa persen gitu ya. Iya, makanya ditampilkan akurasinya. Jadi kira-kira ini akurasinya agak tepat, mendekati tepat atau kurang tepat gitu Iya. ya. Baik. Nah, ketika berbicara mengenai inovasi ini kan tentunya banyak nih pihak-pihak yang memberikan masukan. Ada pihak luar atau memang harus semuanya internal gitu Pak? Kebanyakan memang dari internal. Kalau eksternal kami biasanya dapat review dari Google Play Store gitu. Udah ada review dari Google Play Store? Iya, ya? udah banyak juga reviewnya dari Google Play Store. Publikasinya ini melalui apa saja kemarin sehingga orang bisa tahu nih bahwa sudah ada Master Eye di Google Play Store itu? Waktu itu pernah di media, juga dipublikasi, kemudian sudah didaftarkan juga di Haki ya, Cipta juga sudah. Kemudian mungkin beberapa rekan-rekan yang ada di kampus juga sudah diinformasikan untuk publikasi keluar. Dan sekarang di One Day Innovation ya, Iya. supaya nanti bisa masyarakat mengetahui inovasi ini. Terakhir ini Pak, pesan-pesannya kepada teman-teman inovator dan juga mungkin ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Silakan Pak. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih buat kampus INDP yang sudah mendukung untuk penelitian dan publikasi dan juga proses pengembangan yang sudah dilakukan ya untuk aplikasi Master Eye, dan juga saya berharap untuk teman-teman semua pokoknya jangan putus asa dan tetap semangat dan ciptakan inovasi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Yohanes M.Com dengan inovasinya Master Eye. Mudah-mudahan inovasi ini dapat lebih berkembang lagi sehingga bisa berguna juga bagi para teman-teman kita tunanetra. Artinya dengan keterbatasan mata tidaklah keterbatasan juga pada keberhasilan atau dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dengan aplikasi ini dapat membantu para teman-teman tersebut. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.